Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan rahmat dan inayah Allah kita semua bisa bertemu lagi pada semester kedua ini dalam mata kuliah fikih ibadah atau AIK 2. Dalam mata kuliah ibadah ini nanti materi-materi akan disajikan, yaitu di sekitar tentang apa itu ibadah, kemudian bagaimana ibadah itu yang sebenarnya menurut ajaran Islam. Nah, pada pertemuan kali ini yang pertama-tama yang harus kita pelajari adalah apakah yang disebut dengan ibadah itu. Dan ini adalah persoalan yang sangat krusial. Ini adalah persoalan yang perlu kita pahami di awal sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya. Jadi untuk memahami apakah ibadah itu, maka kita tidak terlepas dari penjelasan-penjelasan para ulama tentunya. Para ulama dari kitab-kitabnya, para cendekiawan, terutama sebagai sandarannya adalah dari kitab Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya, pada kesempatan pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan apa yang disebut dengan ibadah itu. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mempelajari kira-kira apa sih makna ibadah itu? Apakah ibadah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain? Nah, bahasa atau kata ibadah ini kan sudah familiar rasanya dengan telinga kita. Dari dulu semenjak SMA, SME, SMP kita sering mendengar ibadah. Bahkan setiap saat kita selalu berkata, yuk kita beribadah kepada Allah. Nah, lalu ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Jadi ibadah itu adalah, kalau kita lihat dalam akar katanya, itu berasal dari kata abada ya'budu, ibadatan. Abada ya'budu ibadatan. Jadi ibadah itu adalah masdar dari kata kerja abada ya'budu, yang secara bahasa artinya abada itu merendahkan diri. Jadi kalau kita beribadah berarti kita itu merendahkan diri. Merendahkan dirinya kepada siapa? Ya kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih cara kita merendahkan diri? Ya tentu dengan berbagai hal, perbuatan-perbuatan yang sekiranya diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Itulah kita merendahkan diri. Kita tidak berbuat sombong. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Qayyim misalnya menyebutkan yang dikatakan dengan ibadah itu al-mahabbah ma'al khudu'i hiya al-ubudiyah. Jadi kecintaan disertai ketundukan. Nah, di sini ada kata kecintaan, kemudian ketundukan. Nah, hiya al-ubudiyah, itulah yang disebut dengan ibadah. Allati khalaqal khalqa li ajliha, yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluknya. Fa innaha ghayatul hubbi bi ghayatid dul wala yasluhu dzalik illa lahu subhanahu. Jadi hakikat ibadah itu adalah puncak kecintaan. Fa innaha ghayatul hubbi. Jadi puncak kecintaan bi ghayatid dul, yang disertai dengan adul, itu merendahkan diri. Wala yasluhu dzalika illa lahu subhanahu. Dan itu semua tidak layak dilaksanakan, kecintaan, ketundukan itu tidak layak diberikan oleh kita sebagai manusia muslim kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita mencintai terlalu banyak kepada harta, kalau kita terlalu banyak mencintai kepada manusia, kalau kita terlalu banyak mencintai kepada jabatan, itu tidak boleh, itu dilarang. Nah, yang boleh itu, yang harus itu, kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri. Dan kalau kita sudah mencintai kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tentu kita akan melaksanakan perintah itu.
Kalau kata Allah, laksanakanlah sholat, maka tentu kita harus melaksanakan sholat secepatnya. Kita melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Kalau kata Allah, laksanakan saum, maka kita pun melaksanakan saum. Dan sebentar lagi kan kita nanti akan memasuki bulan saum. Insya Allah mudah-mudahan tanggal 23 ya sudah mulai melaksanakan saum. Itu kira-kira pengertian ibadah. Nah, oleh karena itu ada satu lagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menurut beliau, al-ibadah ya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mal al-batiniyah wad-dhahirah. Jadi kata Syekhul Islam itu bahwa yang dikatakan ibadah itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi semua perkara, semua ucapan, semua perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, yang zahir maupun yang batin, itulah ibadah kepada Allah. Meskipun memang secara umum bahwa ibadah itu secara umum bagi dua, ada ibadah kepada Allah, ada ibadah kepada selain Allah. Tentu kalau orang yang menyembah jin, ya, menyembah setan, dia beribadah kepada jin, dia beribadah kepada setan, dia melaksanakan apa sih keinginan setan, apa sih keinginan jin. Tentu saja mereka untuk melaksanakannya, kan dia juga beribadah, tapi beribadahnya kepada selain Allah. Jadi dia menghambakan diri kepada selain Allah. Termasuk kalau misalnya dia melakukan sesuatu atas perintah karena perutnya ingin begini, kemudian dia melakukan sesuatu, apakah itu halal atau haram, dia tidak melihat lagi. Maka dia tunduk patuh beribadah sesuai dengan keinginan perut. Yang diharapkan, karena kata Allah dalam surat Ad-Dariyah ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi para mahasiswa sekalian, Allah menciptakan kita, Allah memberi kita peluang-peluang, Allah memberikan kita potensi-potensi, Allah memberikan kita segala hal yang bisa kita kembangkan di dunia ini. Semua itu harus kita kelola, karena kita diciptakan sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah. Di mana khalifah itu sebagai penggarap alam. Kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, maka dunia ini, bumi ini diwariskan untuk manusia. Diwariskan untuk manusia, maksudnya kita sebagai umat Islam yang harus mengelola dunia ini. Nah, mengelola dunia ini kalau dilaksanakan berdasarkan perintah Allah, itu adalah ibadah. Sehingga dalam hal ini ibadah itu pertama kita mungkin dimensinya kita melaksanakan perintah Allah. Dimensi kedua tentu bahwa ibadah itu adalah dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kita merendahkan diri, kita tunduk patuh di hadapan Allah. Ya Allah, apapun yang Engkau perintahkan, apapun yang Engkau larang, aku akan melakukan. Apapun itu resikonya, itulah ibadah. Kalau tidak demikian, itu bukan ibadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal untuk memenuhi apakah orang itu termasuk kepada ibadah atau tidak. Kalau kita melakukan sesuatu, apakah sesuatu itu ibadah atau bukan? Karena ibadah itu bukan hanya sholat, saum, bukan. Ya. Ibadah itu kan termasuk kan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Jadi secara umum semua kegiatan, semua aktivitas manusia, semua perbuatan manusia itu adalah ibadah. Secara khusus ibadah itu apa yang ada dalam hadis Nabi, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah. Jadi Islam itu dibina dengan 5 perkara. Pertama, syahadati alla ilaha illallah. Pertama itu syahadat.
Jadi kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah tiangnya. Sudah syahadat apa? Melaksanakan sholat, wa iqamis sholat. Kita melaksanakan sholat. Wa idza zakat, kemudian menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian melaksanakan saum. Kemudian apa? Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian kita melaksanakan haji. Itulah yang tersimpul dengan apa yang disebut dalam fikih ibadah itu rukun Islam. Ini yang disebut dengan ibadah khusus. Nah, yang kedua ibadah umum. Ibadah umum itu adalah semua perbuatan manusia. Apakah itu manusia melakukan tindakan-tindakan ekonomi dalam bisnis? Ketika kita berjual, itu ibadah. Ketika kita bekerja, maka bekerja itu adalah ibadah. Ketika kita melakukan sesuatu, baik itu dalam kegiatan politis yang bersifat politik, kegiatan ekonomis yang bersifat ekonomi, atau dalam budaya atau sosial, dalam hubungan kemasyarakatan, kita melakukan interaksi antara kita dengan yang lain, itu ibadah. Nah, supaya ibadah itu memiliki nilai dan berpahala, maka ekonomi kita harus melakukan ekonomi yang diajarkan oleh Allah. Kita harus menghindari larangan-larangan dalam jual beli. Apa? Curang, mengurangi timbangan, dan lain-lainnya. Jadi, berdagang itu ibadah. Kenapa beribadah? Karena itu adalah melaksanakan perintah. Mencari kasab itu diperintah oleh Allah. Mencari ilmu itu diperintah oleh Allah. Pada hakikatnya, nah tidak hakikat di sini. Pada hakikatnya ibadah kita lagi belajar itu ibadah. Jadi kalian sedang belajar, sedang kuliah, maka kalian sudah mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu supaya berpahala, maka belajar kalian itu harus betul-betul lillahi ta'ala. Nah, untuk mengukurnya apakah itu ibadah atau bukan, ada beberapa hal. Nah, pertama misalnya bahwa ibadah itu tidak menganggap apa yang ada dalam genggaman tangan kita sebagai milik pribadi kita. Jadi kita beribadah kepada Allah itu apa yang kita miliki tentu itu adalah hanya milik Allah. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah itu benar-benar adalah adanya. Dan kita harus meyakini bahwa apa yang diciptakan, apa yang dihukumkan oleh Allah melalui hukum-hukumnya, tentu kita harus meyakini bahwa itu adalah benar adanya. Itu benar adanya. Nah, kalau kita tidak meyakini dan kurang keyakinan kita, iman kita kurang. Misalnya ada salah satu ayat yang mengatakan tentang sesuatu, tentang hukum, betul harus kita yakini. Harus kita yakini bahwa itu adalah perintah Allah. Jadi banyak ragam dalam ibadah ini. Kita membaca Quran, itu ibadah. Infak, itu ibadah. Jadi segala hal perbuatan baik yang mendatangkan pahala itu adalah ibadah. Itu adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang harus kita kembangkan. Oleh karena itu dalam ibadah ini ada beberapa prinsip. Yang pertama, dalam ibadah itu harus ikhlas. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kecuali liya'budun itu untuk ibadah mukhlishina lahu din. Dilaksanakan. Dalam melaksanakan din ini harus dengan prinsip atau didasari dengan ikhlas. Ikhlas itu apa ya? Ikhlas. Jadi kita tidak mengharapkan sesuatu selain daripada mengharapkan ridhonya Allah. Ketika kita memberikan pertolongan kepada teman kita, memberikan pertolongan itu ibadah. Kita menolong teman kita yang membutuhkan, maka kita harus berniat ikhlas dengan menolong. Kalaupun orang yang ditolong itu kemudian bukannya memperbuat kebaikan kepada kita, malah justru dia melakukan satu kejahatan. Karena sudah ikhlas, itu bodoh amat. Maka kita katakan dalam hati, saya hanya membantu Anda.
dengan saya mengharapkan pahala dari Allah. Perkara Anda yang ditolong saya mau memberikan kebaikan kepada saya atau bahkan berbuat jahat, itu urusan Anda. Saya tidak berhubungan dengan Anda. Silahkan Anda mau berbuat baik, Anda mau berbuat jahat kepada saya, silahkan, itu urusan Anda. Karena saya menolong Anda, saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya hanya mengharapkan pahala dari Allah. Nah, itulah konsep ikhlas. Bisa gak kira-kira seperti itu? Kalau belum bisa, yuk kita bersama-sama untuk membiasakan diri seperti itu dengan keikhlasan ini. Jadi niatnya niat lillahi ta'ala, kemudian ikhlas. Kemudian dalam ibadah itu prinsipnya tidak perlu menggunakan pelantara. Tidak perlu. Allah tidak perlu pelantara. Jadi kalau kita membutuhkan pertolongan dari Allah, tidak perlu kita dengan melalui pelantara benda-benda. Kita percaya kepada benda ini, kemudian kita menyembahnya, kemudian kita mengharapkan perkara benda ini supaya benda ini memberikan memberikan barokah atau memberikan keselamatan. Nggak boleh seperti itu. Kita punya benda, punya keris, ya. Kemudian kita yakini bahwa keris itu ini akan memberikan barokah. Tidak, ya, barokah itu hanya dari Allah. Atau kita punya batu ali, ya. Kemudian, wah ini batu ali mahal, bagus. Wah ini batu ali ini pasti akan memberikan barokah. Kemudian kita simpan, kita bungkus. Diyakini bahwa itu adalah batu ali yang sakral, yang akan memberikan barokah. Nggak bisa, nggak perlu kita pakai perantara. Tapi ud'uni istajib. Kalau kamu datang kepada kami meminta sesuatu, datanglah kepada kami. Bagaimana sih datang kepada Allah itu? Allah di mana? Tentu tidak perlu ditanyakan Allah itu di mana. Kalau datanglah kepadaku, mendatangi Allah, di mana? Ya ke masjid lah. Apakah memang Allah ada di masjid di situ? Bukan berarti demikian. Tapi Allah meridhoi ketika kita datang ke masjid. Ketika kita memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu adalah ibadah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an takunu minal muhtadin. Jadi hanya orang-orang yang berimanlah yang mengeluarkan zakat, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada yaumil akhir, yang melaksanakan sholat, yang mengeluarkan zakat. Hanya itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan orang yang memakmurkan masjid itu ada orang yang sedang beribadah. Ketika dia sedang beribadah kepada Allah di dalam masjid, maka ada beberapa keuntungan yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Di antara keuntungannya apa? Allah akan memberikan as-sakinah. Allah akan memberikan ketenangan. Yang pertama, itu kan janji Allah. Ketika ada orang yang pergi ke masjid, kemudian dia membaca Quran di masjid, mempelajari ayat-ayat Allah, maka malaikat akan turun. Kemudian malaikat akan menyebarkan rahmat. Rahmat akan turun ketika kita memakmurkan masjid, yakni ketika kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, ketika kita beribadah, melakukan sholat, membaca Quran dalam masjid, maka tentu jaminannya kita akan berada dalam satu naungan nanti di akhirat. Ketika pada waktu itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Hanya orang-orang itu yang akan mendapat naungan. Siapa itu? Rajulun mu'allaqun qalbuhu masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat, selalu tergantung dengan masjid. Bagaimana sih hati yang tergantung dengan masjid itu? Apa kita hanya sekedar, oh ingat ya masjid saya, rumah tempatnya di sini, alamatnya di sini, di RT sekian, RW sekian, menghadap ke sebelah sini, warnanya begini. Apa hanya itu? Bukan. Mu'allaq bil masjid itu selalu terikat, selalu tergantung di masjid itu adalah ketika masjid mengundang dengan azannya itu, dia terikat hatinya itu.
langsung dia mendatangi masjid. Ketika ada jadwal pengajian majlis taklim, dia terikat ke masjid kemudian berangkat ke masjid. Nah, ketika kita beribadah seperti itu, jaminannya apa? Dia akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa sekali yang diberikan oleh Allah. Ketika kita beribadah, terutama ibadah itu karena tadi menghambakan diri, merendahkan diri, mendatangi Allah. Ya, mendatangi Allah itu dimaknai kita melaksanakan perintah Allah dan mendatangi masjid. Oleh karena apalagi sekarang sebentar lagi mau bulan Syawal, datang ke masjid, makmurkan masjid, membaca Quran, tamatkan Quran di masjid, membaca Al-Quran, tadarus, ratilul Quran, pengajian, terus kita laksanakan di masjid. Beribadah disempurnakan tuh ibadah. Sekarang bulan Syawal, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya prinsip dalam ibadah itu harus sesuai dilaksanakan dengan tuntunan Quran dan Sunnah Rasul. Sesuai apa yang diperintahkan dalam Quran dengan sunnahnya. Ya tentu saja di sini melalui kita belajar dari para ulama, kita belajar daripada guru kita al-masyayikh, kita belajar dari para ustaz, asatidz, kita belajar dari situ. Harus ada dasarnya apa yang kita lakukan dalam ibadah ini. Tidak melakukan sesuatu tapi justru itu kita hanya ikut-ikutan saja. Itu hanya disebut dengan al-muhakah, hanya membiau saja. Kita melakukan sholat Allahu Akbar, tapi justru kita tidak tahu maknanya Allahu Akbar. Kita hanya ikut-ikutan saja, kita hanya membiau saja. Dan yang terakhir, prinsip daripada ibadah itu adalah tidak berlebih-lebihan. Tidak perlu berlebih-lebihan. Kalau kata Allah, misalnya dalam saum, ibadah saum, kata Allah kalau kamu tidak kuat, boleh berbuka. Tapi kita berlebih-lebihan, padahal sudah tidak kuat. Sudah tidak kuat, sakit di kendaraan. Tapi karena ingin berlebih-lebihan, mempertahankan, kemudian kita mempertahankan tidak berbuka sampai kita sakit. Salah seperti itu berlebihan. Ya. Dalam sholat, kata Allah, boleh kalau kamu tidak mampu sholat sampai duduk, bahkan sampai tiduran boleh sholat. Tapi jangan dibuat itu enak-enak saja, karena Allah menyuruh atau membolehkan sholat ibadah sambil duduk, lalu tidak sakit, tidak apa-apa, tiap hari kita sholat sambil duduk saja. Ya nggak boleh seperti itu. Atau sebaliknya, kita lagi sakit, tapi saya ingin abdol nih ibadah ini, ingin supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Padahal kita sakit, nggak mampu kita berdiri, lalu memaksakan berdiri sampai goyang-goyang, kemudian tidak khusyuk. Ya tidak benar seperti itu. Jadi tidak perlu berlebih-lebihan dan tidak boleh diringan-ringankan. Allah memberikan keringanan. Ambil kata Allah keringanan ini. Ini dispensasi dari Allah. Ambil, silakan. Anda kalau sedang saum kemudian tidak kuat, silakan berbuka dan nanti diganti. Anda kalau sholat lagi sakit, ya, silakan sholat sambil duduk sebisanya. Anda lagi di rumah sakit, tidak bisa berwudu karena apalagi sakit, silakan tayamum. Ya. Kemudian silakan laksanakan sholat di situ. Tidak perlu kalau lagi sakit tidak bisa, kemudian kita perlu lebih. Inilah keindahan daripada ajaran Islam dengan konsep ibadah dan prinsip ibadah seperti itu. Mudah-mudahan kita semua sebagai manusia terdidik ya benar-benar menjadi abdi Allah, benar-benar menjadi hamba-hamba Allah, benar-benar dari materi ini akan memberikan satu manfaat buat kita semua, bahwa kita insya Allah akan selalu beribadah kepada Allah, akan selalu taat merendahkan diri di hadapan Allah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, barangkali materi ibadah yang pertama ini sampai di sini Bapak sampaikan. Insya Allah nanti di lain kesempatan akan kita lanjutkan. Dan barangkali kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Nanti
apakah langsung datang ke like ke staff kami atau melalui WhatsApp, silahkan untuk menanyakan materi-materi yang sudah disampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu dan pemantik buat kita semua untuk selalu berpengharapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.